case you missed it. Bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC, dalam program Bincang-Bincang Mingguan untuk isu-isu yang menarik. Jumlah pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi di Tiongkok semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini sejalan dengan program Sabuk dan Jalan negara tersebut untuk memperkuat pengaruhnya, termasuk di negara-negara Asia, di mana Tiongkok perlu mempertahankan kepentingannya. Bagaimana kalangan akademis Indonesia memandang tren ini? Kita berbincang-bincang dengan Profesor Agus Setiabudi, Rektor Universitas Budi Luhur, dan Dr. Aditya Edward Yeremia Lalisang, Lektor di Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Kita temui dulu Profesor Agus Setiabudi. Bagaimana Profesor menghadapi fenomena ini? Ini saya rasa semua yang terlibat dalam bidang pendidikan ini sudah menyadari beberapa tahun yang lalu pemerintah Cina itu memang progresif sekali gitu dalam menawarkan pendidikannya khususnya di Indonesia nih. Salah satu pelakunya itu anak saya sendiri. Jadi anak saya itu dari ITS gitu, sebelum dia selesai itu sudah mengikuti tes untuk pergi ke sana. Coba bayangkan cara-caranya, itu kan progresif sekali kan. Kemudian tidak itu dengan penawaran beasiswa dan sebagainya. Secara alami gitu ya, air itu kan mengalir gitu saja kan ya. Dalam situasi sulit pun kalau itu nyaman gitu pasti teraliri juga. Ini ada cerita unik ya, pengalaman dari anak saya. Bermula dari masuk kelas internasional Fully and English. Singkat cerita dapatlah dia kemudian pergi ke sana beasiswa dari pemerintah Cina sana. Suatu ketika bulan lah dia di sana gitu, ternyata suddenly should be changed gitu dalam bahasa Mandarin. Nah, kenapa? Karena memang dosen-dosennya gitu tidak banyak yang berbahasa Inggris. Jadi dipaksa gitu mengikuti dalam bahasa Mandarin. Yang saya takjub juga gitu, perhatian dari pemerintah sana terhadap mahasiswa asing diberi privilege gitu supaya nyaman memang. Saya selalu intens komunikasi gitu. Apa betul mahasiswa kita Cina sana tuh banyak sekali? Bukannya bagi ya, udah kayak kampung tersendiri gitu katanya di masing-masing universitas. Yere, banyak peneliti mengenai hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan juga mungkin kebijakan-kebijakan Tiongkok ya. Tren apa yang Yere lihat untuk beasiswa atau pertukaran pelajar begitulah? 10 tahun terakhir trennya itu nggak hanya belajar bahasa Mandarin ya. Ya, beasiswa yang disediakan itu tidak hanya untuk belajar bahasa Mandarin, tapi udah meluas ke berbagai macam subjek, ilmu alam, ilmu sosial, hampir sangat amat bervariasi ya. Ini sangat amat berbeda dengan tren di awal ketika pasca reformasi, misalnya orang Indonesia muda berangkat ke Cina itu untuk kebanyakan belajar bahasa Mandarin ya, short term juga, short term exchange 3 bulan 6 bulan untuk belajar bahasa atau bahkan 1 tahun juga ada. Tapi sekarang lebih banyak orang mengambil degree program, ada ijazahnya nanti setelah ikut program itu dalam subjek-subjek di luar bahasa. Paling banyak juga ditemui dalam bidang subjek bisnis ya, ketimbang ilmu sosial lain seperti misalnya sosiologi, komunikasi gitu. Jadi kalau ilmu sosial mungkin bisnis lebih banyak, kalau ilmu alam banyak sekali tersebar mulai dari teknik, kedokteran juga banyak, subjek saintifik yang lain. Profesor, bagaimana pengamatan Anda? Rata-rata memang kalau tidak medical itu teknik, engineering, dan yang paling banyak memang teknik informatika. Kenapa kok pilihannya di Cina gitu? Yang pertama, dia realistis. Di Indonesia itu sekarang industri-industri memang berpindah trennya. Kalau di Jakarta memang saya mengamati begitu. Artinya kalau dulu itu kan banyak sekali Jepang, Amerika, Jerman gitu kan, di sekitaran Jakarta industri lumayan banyak kan ya. Sekarang yang mana memang kepemilikannya sekarang Cina. Yang paling dahsyat lagi, rumah sakit yang bagus, kota-kota besar di Indonesia, terutama di Jakarta, memang dikuasai sama mereka. Dan itu ada di mana-mana. Surabaya, di Medan, kota-kota besar semuanya sudah ada. Linear dengan kondisi di kampus-kampus. Kalau 5 tahun, 10 tahun yang lalu, selain bahasa Inggris, kita masih ketemu dengan Jepang corner,
bahkan terakhir itu Korea Corner gitu. Nah sekarang ini kampus yang besar-besar itu hampir semuanya punya China Corner. Artinya memang bahasa Mandarin sekarang jadi pilihan lah selain bahasa Inggris. Bagaimana Yere menyikapi hal ini? Pertama, itu adalah hal yang normal karena kita melihat Jepang dari periode 80-an sampai sekarang, bahkan fokus Jepang adalah human capital ya. Dan Jepang sekarang udah menuai hasilnya. Misal, sekarang pemilihan rektor Universitas Indonesia itu 2 dari 7 atau 3 dari 7 calon rektor adalah lulusan Jepang. Jadi Jepang sudah mulai melihat hasilnya. Lalu misalnya lulusan-lulusan Jepang di birokrasi pemerintah Indonesia itu juga banyak yang sekarang dalam satu kementerian dirjennya beberapa lulusan Jepang. Jadi human capital memang jadi fokus negara besar ya. Sama dengan Amerika Serikat dengan Fulbright programnya sampai sekarang, Southeast Asia Youth Exchange, YSEALI, itu juga program-program pemerintah Amerika Serikat. Jadi mungkin menurut saya ini pertama kali kalau kita mencoba menganalisis Tiongkok, maka kita bisa bilang bahwa investing on human capital dengan providing scholarship pertama kali harus dipahami sebagai karakteristik perilaku negara besar. Jadi kalau misalnya Indonesia sekarang mulai memprovide lebih banyak scholarship untuk negara-negara berkembang, itu juga Indonesia berarti stepping up ya, mulai juga berpikir sebagai negara besar dan ingin punya pengaruh juga. Memperluas pengaruh adalah karakteristik yang tidak unik Tiongkok, tapi itu dilakukan semua oleh negara besar. Lalu yang kedua, perlu dipahami bahwa sebelum Belt and Road Initiative sekalipun, pemerintah Tiongkok sudah memberikan beasiswa ya. Jadi walaupun memang jumlah pemberian beasiswa itu meningkat setelah Belt and Road Initiative dan komunitas atau kelompok yang menjadi sasaran penerima beasiswa juga meluas. Ya, itu. Jadi mungkin sekarang kita juga lihat dari salah satu yang menjadi sasaran utama penerima beasiswa dari Tiongkok adalah teman-teman santri ya atau muslim. Misalnya pemerintah Tiongkok menyalurkan beasiswa dari NU dan Muhammadiyah. Jadi NU dan Muhammadiyah juga dijadikan salah satu hub untuk menjaring calon-calon pelajar Indonesia untuk ke Tiongkok. Jadi itu keunikan keduanya. Lalu yang ketiga, tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita bicara international student mobility, maka enthusiasm juga muncul dari pihak Indonesia sendiri. Kayak misalnya kemarin Dahlan Iskan baru berangkatin 200 orang Indonesia pergi ke Tiongkok untuk belajar. Ya, Dahlan Iskan tuh punya lembaga, kalau Mbak punya lembaga yang memang secara rutin mengirimkan ratusan pelajar Indonesia ke Tiongkok dengan generating pendanaan sendiri ya. Yang perlu dicatat, entusiasmenya Indonesia juga ada karena seringkali itu di put aside, enthusiasm dari pihak Indonesia di put aside untuk menggambarkan bahwa seakan-akan semuanya itu dari inisiatifnya Tiongkok, padahal nggak begitu. Jadi kalau kita bicara Indonesia-China International Student Mobility, ini sekarang udah masuk dalam It Takes Two to Tango. Dari output yang terjadi, makin derasnya arus ke sana dan ke sini, itu karena hasil dua belah pihak sih menurut saya. Jadi nggak bisa semuanya itu dari perspektif Tiongkok aja. Bagaimana Profesor memandang hal ini? Memang sudah terjadi ya gitu, melalui budaya pun dia masuknya sepertinya melalui budaya ini tercermin dari tadi privilege yang diterima anak saya yang notabene itu berhijab. Nah kalau di Indonesia tentang hal-hal kayak begini diekspos-nya kan ternyata berlawanan ketika ada di sana ya, perlakuannya loh ya. Perguruan tinggi Cina itu menarik perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk terlibat MPKM itu lumayan intens. Dari sisi harga memang mereka kompetitif sekali, terutama penawaran-penawaran kalaupun tidak dapat beasiswa itu fasilitas tempat berasrama itu ditawarkannya murah sekali. Nah itu yang membuat mahasiswa Indonesia terutama yang middle up itu akan beralih gitu. Zaman saya, adik kelas saya itu kan trennya pasti masih Amerika, Eropa, Australia gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah memang bergeser benar-benar. Ini ada tidak dalam pandangan Profesor drawback-nya dari kebijakan ini terhadap Indonesia gitu, pelajar Indonesia?
Iya pasti ada, karena memang pemerintah kita juga memfasilitasi itu. Jadi gayung bersambut. Dulu kan secara regulasi memang kerannya dibuka sama pemangku kebijakan kita dengan label MBKM. MBKM itu Merdeka Belajar, Kamus Merdeka. Bagaimana menurut Yere? Menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurut saya terlalu sederhana kalau kita punya concern hanya karena dia dari lulusan mana, lalu dia perlu di take into consideration ya. Karena variabel lulusan mana itu nanti masih bergelut dengan intervening variabel lain sampai dia bisa mempengaruhi policy maker. And it takes maybe 1 or 2 decades bagi seorang lulusan Tiongkok untuk betul-betul berkontribusi sama policy makers. Dan 1 or 2 decade ini kan dia bertemu dengan dimensi lain ya, berinteraksi dengan dimensi atau konteks-konteks lain di dalam negeri ya. Jadi buat saya sederhana banget kalau misalnya ini tuh cuman karena dia lulusan Tiongkoknya aja. Saya sendiri sebetulnya lulusan Tiongkok. Saya lulus dari Cina tahun 2019. Kalau saya refleksikan ke diri saya sendiri, memang ada beberapa pengalaman yang saya bisa pakai dalam saya melihat Cina dan berkontribusi sama tulisan-tulisan saya. Tapi toh saya juga bergaul dan punya cakrawala yang lebih luas ya dengan konteks-konteks lain. Harga yang harus dibayar atas kebijakan untuk menyambut secara terbuka ikatan-ikatan yang tidak mengikat seperti ini melalui pendidikan. Lagi-lagi ini opini pribadi ya. Kita memang terlambat menyiapkan gitu. Sebagaimana ini terjadi proses demokrasi di awal-awal atau sebelum reformasi. Perguruan tinggi di Indonesia gitu untuk berkompetisi dengan perguruan tinggi di luar, terutama dengan Cina dan Taiwan, itu secara fair, jelas-jelas merugikan Indonesia. Kenapa? Karena bantuan dari pemerintah Indonesia sendiri untuk biaya pendidikan gitu tidak sebanyak perguruan tinggi yang ada di Cina dan Taiwan support dari pemerintahnya. Anggaran pendidikan kita, sekilas kalau dilihat itu memang cukup tinggi kan ya, 20%. Tapi 20% itu tidak murni. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek yang diterima untuk mereka sendiri, itu bagiannya kan kecil sekali. Yang terbesarnya kan justru untuk sekolah-sekolah ikatan dinas, sekolah-sekolah yang notabene miliknya BUMN, kan seperti itu. Itu tragisnya memang seperti itu. Semua departemen memiliki sekolah ikatan dinas, misalkan IPDN, Departemen Keuangan, perbankan gitu. Itu kan semuanya masuk dalam skema yang 20% itu. Jadi memang di kampus-kampus di Indonesia itu, katakanlah kita mau ngadain penelitian kayak gitu, tidak ada alat gitu yang bisa mensupport menghasilkan penelitian itu kalau kita bersaing di lingkaran internasional nggak bisa. Terima kasih banyak untuk pandangannya. Baik, terima kasih juga. Yere, terima kasih banyak. Thank you. Demikian In Case You Missed It bersama Profesor Agus Setiabudi, Rektor Universitas Budi Luhur, dan Dr. Arditya Edward Yeremia Lalisang, Lektor di Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye! The Voice of America.